Terpilihnya 4 orang Belanda, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald van den Burg, menjadi tim kepelatihan timnas Indonesia. Rupanya menjadi pro kontra di kalangan publik Belanda. Hal itu setidaknya terlihat dari banyaknya komentar orang Belanda pasca ditunjuknya Van den Burg menjadi pelatih timnas Indonesia U23, sekaligus menjadi asisten Kluivert di tim senior. Di salah satu pemberitaan media Belanda soal itu, pada kolom komentar netizen Belanda memperdebatkan soal banyaknya orang Belanda di timnas Indonesia saat ini. Ini tim Indonesia. Tidak, itu hanya tim Belanda yang dibeli orang Indonesia karena orang Indonesia tidak bisa bermain sepak bola. Mereka pandai dalam olahraga lain, seperti bulu tangkis. Tetapi Anda tidak bisa berbicara ini tim nasional jika 90% anggota tim Anda adalah orang Belanda. Tulis salah satu netizen Belanda. Namun ada juga netizen Belanda yang melihat kondisi di timnas Indonesia saat ini ialah sesuatu yang wajar. Menurut salah satu netizen, hal itu terjadi hampir di seluruh tim nasional. Jayden Oosterwolde salah satu pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan yang sangat diminati Coach STY dan pernah diajukan oleh beliau langsung untuk diproses pada tahun 2020. Lalu berbarengan dengan Meis untuk memperkuat timnas U20 yang sedang dalam masa persiapan menuju World Cup. Pada saat itu, Jayden bersikap tertutup untuk menerima pinangan timnas karena ia menyatakan masih fokus untuk menembus skuad oranye. Faktanya, hingga saat ini Jayden belum pernah dipanggil dan bermain untuk timnas Belanda, baik itu kelompok umur ataupun senior. Fakta menarik lainnya, Jayden merupakan sahabat dari Mees Hilgers and Eliano Reinders, yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI kemarin. Jayden memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Meis dan Eliano sejak mereka kecil. Dengan dua orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Jayden selalu menjadi pemain inti bersama Fenerbahce di bawah asuhan Jose Mourinho. Musim ini ia telah mencatatkan 12 penampilan dan selalu bermain full selama 90 menit. Pemain dengan tinggi 189 cm ini masih berusia 23 tahun, seumuran dengan Meis. Dengan kaki terkuatnya adalah kaki kiri, posisi utama Jayden adalah left back, namun ia bisa juga bermain di posisi left midfield and center back. Tak hanya memiliki kemampuan defensif semata, ia terhitung aktif membantu timnya ketika menyerang. Meskipun memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar, Jayden mempunyai atribut speed pace yang sangat baik. Media asal Belanda Danny van Laar membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya Voetbal Premier, Danny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini, dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk, diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar. Dalam obrolan yang sama, Danny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Roemeny dalam proses menjadi WNA. Benar saja, sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNA. Sementara Ole Roemeny diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Karena itu, apa yang disampaikan Danny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Lautan manusia memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Minggu malam WIB. Kehadiran supporter timnas Indonesia itu untuk mengawal kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Shin Tae-yong dijadwalkan terbang ke Korea Selatan pukul 21.50 WIB menggunakan pesawat Korean Air. Sebelum tiba di bandara, supporter timnas Indonesia ini membentangkan spanduk bertuliskan La Grande Indonesia. Mereka dengan sabar menantikan kedatangan Shin Tae-yong. Setelah menunggu, mobil yang ditumpangi Shin Tae-yong akhirnya tiba. Saat keluar mobil Shin Tae-yong dikawal ketat petugas keamanan.
Dia sempat melambaikan tangan dan melemparkan senyuman khasnya ke arah supporter yang sudah lama menunggunya di bandara. Baca juga prediksi 3 kandidat kuat asisten pelatih lokal pilihan Patrick Kluivert. Suasana penuh emosional ini menjadi momen terakhir bagi Shin Tae-yong berada di tanah air. Belum diketahui apakah mantan pelatih timnas Indonesia akan kembali ke Indonesia atau tidak. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix resmi bergabung dengan klub Liga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput di Bundesliga. Pengumuman pemain itu disampaikan akun Instagram resmi Borussia Mönchengladbach. Tim memamerkan foto Kevin Dix yang telah melakukan tanda tangan kontrak. Borussia Mönchengladbach telah mengontrak pemain bertahan berusia 28 tahun Kevin Dix untuk tim utama Denmark FC Copenhagen untuk musim baru 2025/66. Tulis akun itu. Mönchengladbach menyambut hangat kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut. Sebab, pemain itu akan menambah kekuatan tim tersebut. Kami menyambut Anda. Ujarnya sebatas informasi, saat ini Mönchengladbach berada di posisi ke-8 klasemen Liga Jerman dengan 27 poin. Poin itu dari 8 kemenangan, 3 imbang, dan 8 kekalahan. Ole Romeni akan menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI pada bulan ini. Hal itu diungkap Menpora Dito Aryo Tejo soal perkembangan proses naturalisasi Ole. Bulan ini, sementara baru Ole, kata Dito. Namun Menpora Dito tidak menjelaskan detail tanggal pengambilan sumpah Ole Romeni akan dilakukan. Dia hanya menyebut saat ini baru Ole yang akan diambil sumpah. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert sempat mengatakan jika dirinya telah berbicara dengan beberapa pemain diaspora, salah satunya Jairo Riedewald. Ia menyebut saat ini tengah berjuang agar proses naturalisasi Jairo bisa dipercepat. Ketum PSSI Erick Thohir pun menanggapi soal pernyataan Kluivert. Erick membenarkan ada upaya tersebut, namun tidak disebutkan jumlah pemain diaspora yang sedang didekati. Soal kans adanya penambahan pemain naturalisasi lainnya, Erick menjelaskan bahwa pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan melakukan pemantauan di Februari. Seperti yang disampaikan Coach Patrick, bahwa pemain Indonesia adalah jantung daripada tim nasional. Makanya beliau di bulan Februari ini kembali memantau para pemain tim nasional. Untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, beliau akan menghubungi lewat telepon saja karena mereka main di berbagai liga. Ada di Inggris, Belanda, Belgia, Copenhagen, dan lain-lain. Jadi tentu timnya akan memantau seksama sesuai target-target. Tutupnya.